Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan prototipe aplikasi pembayaran yang kami buat yang bernama SnapPay. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Muhammad Sultan Alfian Fahrezi, yang kedua Bintang Akila Rio, yang ketiga saya sendiri Muhammad Farhan Baidowi. Yang pertama latar belakang penelitian. Dalam era digital ini, kebutuhan akan media pembayaran elektronik semakin meningkat. Berbagai aplikasi telah muncul untuk memudahkan transaksi, baik dalam skala kecil maupun besar. Namun, banyak dari aplikasi tersebut menghadapi tantangan berupa pengalaman pengguna yang kurang optimal, fitur terbatas, dan kurangnya personalisasi. SnapPay hadir sebagai solusi inovatif yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan dalam bertransaksi. Aplikasi ini dirancang dan mengutamakan prinsip desain interaksi manusia dan komputer yang intuitif dan ramah pengguna. SnapPay mendukung berbagai jenis pembayaran, mulai dari transfer dana, top up dana, hingga fitur utama, promo dan voucher yang mudah didapatkan. Tujuan penelitian yang pertama, memberikan pengalaman pembayaran elektronik yang seamless dan intuitif. Yang kedua, menyediakan fitur-fitur yang relevan dan kebutuhan pengguna modern. Yang ketiga, mendukung keamanan transaksi dengan teknologi terkini. Yang keempat, meningkatkan adopsi pembayaran elektronik di masyarakat luas. Yang kelima, mendorong inklusi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Next. Dan selanjutnya manfaat penelitian. Untuk manfaatnya bagi individu, yang pertama mempermudah transaksi harian seperti pembayaran belanja ataupun tagihan. Kemudian memberikan akses ke riwayat transaksi secara detail. Kemudian menawarkan personalisasi pengalaman pengguna melalui fitur-fitur seperti mengingat tagihan. Untuk manfaat untuk bisnis, yang pertama mendukung inisiatif cashless society. Yang kedua, memberikan platform aman dan efisien untuk transaksi bisnis. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional dan dengan mengurangi ketergantungan pada uang tunai. Metodologi penelitian. Kami memastikan prinsip IMK diterapkan secara konsisten, termasuk konsisten navigasi, seragam di seluruh halaman, feedback visual konfirmasi ketika pengguna menyelesaikan transaksi, kemudian akses ukuran tombol yang suatu untuk perangkat seluler. Prototipe diuji oleh kelompok kecil pengguna untuk mendapatkan umpan balik. Evaluasi dilakukan dengan metode Hurry Evaluation guna memastikan semua elemen animasi dengan prinsip dasar IMK. Hasil deskripsi prototipe. SnapPay adalah pembayaran elektronik yang dirancang untuk memudahkan transaksi digital aplikasi. Ini memiliki fitur utama berikut. Transfer dana memungkinkan transformasi antar pengguna secara instan dengan biaya transaksi yang minimal. Top up dana mendukung pengisian saldo ulang dengan secara instan. Notifikasi real time memberikan pemberitahuan langsung setiap transaksi. Riwayat transaksi memungkinkan pengguna melacak detail semua transaksi. Promo dan cashback menyediakan penawaran eksklusif bagi pengguna setia. Untuk selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya kami akan mendemonstrasikan rekaman dari prototipe kami. Baik, untuk demonstrasi pada awal masuk prototipe Figma, halaman akan menampilkan bagian login terlebih dahulu. Untuk di bagian login,
Di sini pengguna diminta untuk memilih salah satu antara sync in atau sync up. Lalu setelah jika pengguna memilih sync up, maka pengguna akan diminta untuk memasukkan email, password, dan nomor HP. Jika sudah, pengguna akan diarahkan ke halaman home. Pada bagian atas halaman home, terdapat logo dari SnapPay dan logo dari promo. Jika tombol promo diklik, maka akan memprototipe di bagian promo yang disediakan oleh aplikasi, seperti berikut. Setelah diklik, maka halaman akan bergeser ke bagian promo. Lalu tepat di bawah header, di sini akan menunjukkan nama dan total saldo dari user dan juga nomor HP yang sudah terdaftar. Di sisi sebelah kanan ada icon notifikasi dan icon bantuan untuk melihat atau mencari jawaban jika ditemukan masalah di dalam aplikasi. Dan di sini juga dipaparkan icon untuk poin yang dapat dikumpulkan dan dapat ditukarkan dengan voucher. Lalu di bawahnya terdapat 4 icon, yakni icon transfer, top up, scan, dan menu lainnya. Di bawahnya lagi juga terdapat navigasi utama untuk layanan seperti pulsa, layanan listrik, game, dan lain-lainnya. Fitur ini digunakan agar pengguna dapat dengan mudah menemukan layanan yang mereka butuhkan dengan cepat. Lalu di bawahnya lagi ada informasi terdapat feed yang memberikan informasi tentang aktivitas teman atau promosi terbaru. Di bagian bawah feed terdapat info dari promo-promo yang interaktif dan dapat digeser-geser kanan kiri. Untuk promo bawahnya juga interaktif, dapat digeser kanan kiri. Bagian bawah halaman terdapat kartu informasi tambahan yang dirancang untuk membantu pengguna menggunakan fitur SnapPay secara optimal. Kartu ini mencakup fitur pusat bantuan untuk menjawab pertanyaan, lalu voucher, pengolah keuangan, dan tips belanja. Untuk selanjutnya saya akan mendemonstrasikan prototipe bagian transfer. Jika pada bagian icon transfer diklik, maka halaman akan berganti ke halaman transfer. Nah, pada bagian halaman transfer terdapat dua pilihan yang dapat dipilih, ya. Yang pertama yakni transfer ke sesama pengguna SnapPay atau transfer ke bank lain. Di bawah kedua pilihan tersebut terdapat riwayat transaksi yang pernah user lakukan. Di sini saya akan mencontohkan apabila kita mengklik transfer ke sesama pengguna SnapPay. Di halaman ini kita akan diperlihatkan sisa saldo yang kita miliki, lalu di bagian sini kita dapat memasukkan nomor telepon tujuan dari sesama pengguna SnapPay, lalu di bawahnya lagi kita bisa mengatur nominal yang ingin kita transfer. Lalu di bawahnya lagi ada catatan yang apabila kita ingin menambahkan catatan di saat transfer dikirimkan ke sesama pengguna SnapPay. Lalu kita klik proses to transfer, maka halaman tampilan akan menunjukkan transfer berhasil. Di sini saya mencontohkan mengirim ke sesama pengguna SnapPay, maka tampilannya seperti berikut. Untuk bagian transfer ke bank lain, tidak banyak UI yang berubah dari transfer ke sesama pengguna SnapPay tadi. Di sini saya contohkan mengklik transfer ke bank lain, maka di sini kita akan diminta mengatur nominalnya dan catatannya. Lalu saat diklik proses, maka akan menampilkan proses pengiriman sudah berhasil. Untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan lagi bagaimana jika icon top up diklik. Nah,
Untuk bagian top up saldo akan menampilkan pilihan-pilihan metode top up yang diinginkan oleh pengguna seperti transfer bank atau dari e-wallet atau dari minimarket agen. Di sini saya akan mencontohkan apabila saya memilih Bank BCA. Saat diklik, maka Bank BCA akan menampilkan bagian virtual number akunnya yang kita salin dan masukkan ke dalam bank agar dapat menerima top up dari Bank BCA. Lalu untuk bagian e-wallet, di sini saya akan mencoba untuk top up saldo SnapPay menggunakan GoPay. Hasilnya tidak. Untuk bagian e-wallet, di sini saya akan mencontohkan apabila saya memilih top up menggunakan e-wallet GoPay. Dari desain UI-nya tidak jauh beda dari transfer bank tadi, yang membedakan hanya di bagian virtual number tadi, di sini diganti dengan nomor telepon pengguna SnapPay yang terdaftarkan. Lalu selanjutnya saya akan memilih untuk bagian minimarket atau agen. Di sini saya akan memilih Circle K. Untuk bagian ini tidak jauh beda juga dari transfer e-wallet tadi. Kita hanya diminta untuk mengcopy bagian nomor dan tinggal diproses oleh petugas atau agen dari Circle K. Oke, di sini saya akan menjelaskan prototipe tentang SnapPay, yaitu di menu bantuan adalah ada apa aja benefit SnapPay, cara transaksi, keuntungan mengundang teman, perlindungan keamanan, penggunaan aplikasi, dan apa itu SnapPay. Di sini ada menu tukar kupon untuk menukarkan poin, yaitu kita pilih kupon. Nah, di sini kita dapatkan kuponnya dan kita bisa scan ini untuk pembelian di bawah 25%. Di sini saya akan menjelaskan fitur QR. QR di sini ada scan QR dan kita bisa melihat history QR di sini, dan kita bisa membuat QR code untuk pembelian di minimarket menggunakan SnapPay. Dan di history SnapPay, saldo, pengeluaran atau transfer ke teman, pembelian Steam Wallet, dan lain-lain. Di sini ada fitur profile yang berisi pengguna dan email pengguna, dan masih banyak lainnya. Dan kita bisa merubah profil dengan memencet ini. Ya, kita juga bisa langsung merubahnya. Sekian, terima kasih dari saya. Jika kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kesimpulan yang dapat kelompok kami sampaikan yakni SnapPay adalah media pembayaran elektronik yang menawarkan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi dengan fitur-fitur intuitif dan penerapan prinsip desain YMK. SnapPay mampu menjadi solusi pembayaran yang inklusif dan efisien bagi masyarakat modern. Lalu untuk saran pengembangan fitur tambahan seperti menambahkan integrasi dengan aplikasi lain seperti marketplace dan transportasi, dan peningkatan personalisasi, memberikan rekomendasi promo berdasarkan kebiasaan transaksi pengguna. Lalu saran yang terakhir, evaluasi berkala seperti mengumpulkan umpan balik pengguna untuk memastikan aplikasi terus relevan dengan kebutuhan media. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah dalam tutur kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.